Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Injil Markus pasal 9. Injil Markus pasal yang ke-9. Injil Markus pasal 9 ayat 38 hingga 41. Sudah dapat? Kita lihat seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kita bergantian. Kata Yesus kepada Yesus, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengatakan bisa demi namamu, dan pasti tidak juga kamu. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Baik, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang ketundukan atau ketaatan, ya, atau tidak memberontak kepada Tuhan. Ya. Jadi 3 bahasa ini hampir sama, ya. Ketundukan, ketaatan, dan tidak memberontak kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat dengan sebuah cerita. Sebuah cerita yang terjadi di lingkungan murid-murid dan Tuhan Yesus pada waktu itu. Bahwa ada seorang yang mengusir setan. Mengusir setan demi nama Yesus. Jadi jelas Alkitab mengatakan dia mengusir setan demi nama Yesus. Kita tidak tahu hasilnya, tidak mengerti. Tapi dikatakan dia mengusir setan demi nama Yesus. Kemudian kita lihat juga identitas orang ini. Dia bukan murid Yesus. Dia bukan pengikut Yesus. Dan arti kata, dia tidak pernah diajar Yesus secara langsung. Dia juga tidak menyerta di dalam kelompok Yesus, di mana kalau Yesus pergi biasa 12 murid itu selalu ikuti. Gitu ya. Tapi orang ini mengusir setan. Itulah identitas orang ini. Dia bukan pengikut Yesus dalam pengertian dia tidak ikut Yesus kemana Yesus pergi. Dia bukan rasul yang dipilih oleh Yesus. Ya, kita tidak tahu mengapa dia mengusir setan. Mungkin kita melihat mungkin dia belajar dari Yesus. Ya. Mungkin dia sering melihat Yesus mengusir setan. Dia melihat Yesus bagaimana mengusir setan. Lalu dia juga mungkin melihat murid Yesus mengusir setan juga. Karena dikatakan demi nama Yesus. Demi nama. Karena murid-murid Yesus mengusir setan
dengan nama Yesus. Gitu. Nah, mungkin dia ketika melihat murid-murid Yesus melakukan itu dan berhasil, dia juga ingin belajar seperti itu. Kita tidak tahu mengapa dia tidak langsung minta Yesus mengajar, ya, atau apa sebab. Tapi dia mengusir setan demi nama Yesus, seperti murid-murid Yesus yang mengusir setan demi nama Yesus. Kemudian kita melihat di situ Yohanes dengan murid-murid yang lain bertemu dengan dia dalam prakteknya, ya, jadi kelihatan, ya, bukan lagi isu-isu, tetapi betul melihat orang ini mengusir setan demi nama Yesus. Ya, ketika murid-murid bertemu dengan orang ini dan melihat praktek ini, mereka langsung marah. Kenapa dia bukan murid Yesus? Kenapa dia bukan pengikut Yesus? Dia mengusir setan. Mengapa bisa juga? Artinya gitu ya. Bisa mengusir setan dan pakai nama Yesus. Gitu. Nah, lalu mereka, ya, mencegah orang ini untuk mengusir setan. Ya. Lalu kami cegah orang itu. Karena apa sebabnya? Karena ia bukan pengikut kita. Pengikut kita, bukan kelompok kita. Tapi apa jawab Yesus? Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aneh ya, kenapa Yesus tidak mencegah orang ini? Kenapa Yesus membiarkan orang ini mengusir setan dengan memakai namanya? Kenapa? Why? Apa masalahnya di sini? Padahal dia bukan pengikut Yesus. Yesus tidak pernah memberi kuasa kepada dia. Dia bukan pengikut Yesus. Dia bukan orang yang dipilih oleh Yesus sebagai murid Yesus atau rasul Yesus. Tidak. Tapi kita lihat, why? Mengapa Yesus tidak mencegah orang ini? Bahkan Yesus sepertinya membela orang ini. Yesus membela orang ini dengan satu argumen bahwa ketika orang mengusir setan demi nama, tidak mungkin orang ini mengumpat atau melawan atau mengutuk atau mengatakan sesuatu yang tidak bagus dengan Yesus, dengan nama Yesus. Dan bahkan Yesus melabelkan orang ini tidak melawan atau melawan kita. Orang ini justru berada di pihak Yesus. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini sedikit jadi persoalan, ya.
Kalau kita tidak pahami benar-benar, kita bingung dengan ayat-ayat ini. Di sini kita mau melihat Yesus mau mengajar tentang mengikut Dia bagaimana. Itu pertama. Yesus mau mengajar bagaimana tentang ketaatan. Yesus mau mengajar tentang ketundukan. Yesus mau mengajar tentang tidak memberontak kepada Tuhan. Nah, ini dia. Ini dia. Yesus mau mengajar tentang ketaatan dan ketundukan. Dan tidak memberontak kepada Tuhan. Mana yang penting? Label pengikut atau label ketaatan? Pengikut tapi tidak taat. Pengikut tapi memberontak. Pengikut tapi melawan. Lalu taat, tunduk, tapi bukan pengikut, bukan dalam status pengikut. Gitu. Nah, tentu dua-duanya penting. Jadi pengikut itu penting. Mempunyai hubungan dengan Tuhan itu penting. Tapi ketaatan juga penting. Ketundukan juga penting. Gitu. Yesus mau mengajar tentang ketundukan dan ketaatan di sini. Tidak memberontak di sini. Gitu. Status penting. Tapi status itu harus diikuti dengan ketundukan. Status itu harus diikuti oleh ketaatan. Status itu harus diikuti oleh tidak memberontak. Mungkin kita sering atau adalah nonton film tentang, ya saya pernah nonton film kungfu ya, atau cerita silat lah, tentang kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan. Anaknya sebagai status anak dengan orang tuanya sebagai raja. Sebelum orang tuanya meninggal, justru anaknya ini yang diangkat sebagai pangeran ini memberontak, tidak tunduk, tidak taat, bahkan melawan ayahnya, bahkan sampai mau merebut tahta ayahnya. Gitu. Padahal statusnya adalah anak. Statusnya adalah anak. Tapi anak melawan ayahnya, memberontak kepada ayahnya. Bahkan sampai ada cerita yang membunuh ayahnya. Seorang anak membunuh ayahnya. Seorang anak membunuh orang tuanya. Apa arti status itu akhirnya? Gak ada artinya status itu. Tidak ada artinya status anak lagi. Tidak ada artinya lagi status sebagai anak lagi. Itu justru statusnya adalah musuh.
Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita mengaku anak Tuhan, ya kan? Anak Tuhan. Ya, yakin di sini kalau saya tanya semua, kamu anak hantu atau anak Tuhan? Coba, anak hantu atau anak Tuhan? Anak hantu. Anak tuh, anak tuh, betul? Amin. Beri semangat dulu untuk kita. Kita anak Tuhan. Seharusnya status sebagai anak itu diikuti dengan ketundukan, diikuti dengan ketaatan, diikuti dengan ketidakmemberontakan kita kepada Tuhan. Nah, sekarang kita bertanya, why? Mengapa orang memberontak kepada Tuhan? Mengapa orang memberontak kepada orang yang di atasnya, orang tuanya atau apa? Kenapa? Kenapa orang bisa seperti itu memberontak? Banyak faktor sebenarnya orang memberontak kepada orang tuanya kah, Tuhan kah, gitu ya. Banyak faktor. Tapi biasanya pertama adalah karena dia merasa lebih pinter, lebih hebat, lebih pandai daripada yang di atas. Gitu. Jadi kalau kita memberontak kepada Tuhan, kita tidak taat kepada Tuhan, kita melawan Tuhan, biasanya kita menganggap kita lebih hebat dari Tuhan. Oh, saya naiko kiang, naiko lihoy, naiko pintar. Akhirnya kita lawan Tuhan. Kita tidak tunduk. Tuhan bilang A, kita lakukan B. Oh, Tuhan tidak begini, Tuhan, bukan begini. Menurut pengalaman saya begini. Menurut pengetahuan saya begini. Gitu. Jadi kemungkinan itu yang pertama. Orang itu tidak taat, tidak tunduk melawan Tuhan karena dia merasa dia lebih daripada Tuhan. Yang kedua, mengapa orang itu tidak tunduk, tidak taat, memberontak pada Tuhan? Kenapa? Karena egonya. Dia tidak mau diperintah oleh Tuhan. Dia mau menjalani kehidupan ini sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan maunya dia. Betul lah. Nah, coba kalau saudara-saudara dengan orang tua saudara-saudara, orang tua saudara-saudara bilang, kamu tidur jam 10. Tapi karena kamu ingin hidup sesuai dengan keinginanmu, akhirnya kau tidur jam 12. Kenapa? Egomu, kamu ingin sesuai dengan keinginanmu. Gitu. Orang tuamu bilang, jangan keluar malam-malam. Tapi kalian keluar malam-malam, keluyuran sana sini, karena egomu ingin menyenangkan hidupmu, berfoya-foya sana sini dan sebagainya.
Kenapa? Di sini ada apa? Kita ingin, keinginan kita lah yang dilakukan. Keinginan kita lah yang menonjol dalam hidup ini. Ya, sama juga dengan Tuhan. Ketika kita tidak tunduk, tidak taat, memberontak kepada Tuhan, mengapa? Why? Kadang-kadang ini karena kita ingin diri kita lah, keinginan kita, kemauan kita. Kita tidak mau kebebasan kita dikekang-kekang oleh pihak lain. Kita hanya hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita buat, semuanya karena demi keinginan kita. Mengapa orang tidak tunduk, tidak taat, memberontak pada Tuhan? Karena dia mau berjalan dalam keinginannya. Makanya kita berkata, Tuhan mereka adalah diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya mereka tidak memiliki Tuhan. Ya, mereka tidak memiliki Tuhan. Tuhan mereka adalah diri mereka sendiri. Inilah saya, inilah Tuhan. Saya tidak perlu tunduk kepada siapapun. Kalau tunduk pun itu karena terpaksa. Karena terpaksa. Bukan tunduk karena ketulusan. Karena tekan di apa baru tunduk. Nah, inilah beberapa contoh atau beberapa alasan. Dan masih banyak lagi alasan lain. Mengapa seseorang memberontak, tidak tunduk kepada Tuhan? Ya, di sini Yesus mengajarkan tentang ketundukan, ketaatan, tidak memberontak. Ketika kita tidak memberontak, ketika kita tunduk kepada Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan berkata, dia ada di pihak. Dia ada di pihak. Tetapi sebaliknya, walaupun status kita adalah pengikut Tuhan, tapi kita melawan Tuhan, kita melawan apa yang Tuhan katakan, sebenarnya kita sedang menjadi musuh. Makanya kadang saya baca Alkitab ini bingung kadang-kadang. Awalnya ketika diselami, didoakan, lalu dipergumulkan, dijalani, akhirnya mengerti. Satu ayat yang kadang-kadang saya temukan. Musuhmu adalah seluruh keluargamu. Oh, bingung kan? Ketika kita bicara tentang kok musuh jadi dalam keluarga, keluarga kok bisa jadi musuh? Ya, masalahnya di sini. Ketika anggota keluarga melawan kita, disitulah letak musuhnya. Iya kan? Orang lain tidak melawan kita, tapi keluarga melawan kita. Berarti musuh kita. Sama di sini. Prinsipnya di sini. Ketika engkau tidak melawan, berarti engkau adalah kawan. Ketika engkau melawan, berarti engkau adalah lawan. Ini ayatnya. Amin. Beri semangat dulu. Berarti status apapun engkau hari ini di hadapan Tuhan, engkau adalah anak Tuhan,
Engkau adalah mempelai perempuan Tuhan. Engkau adalah sahabat Tuhan. Tapi jika hidupmu melawan Tuhan, engkau statusmu menjadi musuh Tuhan. Hati-hati jadi musuh Tuhan. Kita kadang-kadang bersembunyi di balik status kita. Oh, saya kan anak Tuhan. Lalu kita meremehkan Tuhan. Sudah. Saya kan sahabat Tuhan. Kita meremehkan. Amin. Iya. Nah, nanti saudara-saudara hidup dalam keluarga, saudara-saudara akan mengerti bagaimana ini masalah. Saudara-saudara lebih dalam lagi dalam kehidupan berteman, bersahabat, atau apa, saudara-saudara akan melihat ini. Benar apa kata saya? Benar enggak yang tercatat dalam Alkitab ini? Musuh itu sebenarnya siapa? Musuh itu siapa? Orang yang melawan kita, siapapun dia. Gitu. Nah, baik, kita lihat di sini. Yesus mengatakan itu. Yang kedua kita mau melihat terakhir saja. Ketika terjadi ketaatan dan ketundukan, maka di situ ada upah. Di situ ada upah dari Tuhan. Diberi contoh. Diberi contoh, dikatakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi ada orang yang memberi air secangkir kepada kita, karena kita ini adalah pengikut Kristus. Jadi motivasi dalam memberi adalah untuk Tuhan. Oh, karena dia orang Kristen, oh saya beri dia air secangkir. Gitu. Jadi ini namanya tindakan contoh sebuah ketaatan, contoh sebuah keperpihakan, contoh sebuah tidak melawan. Oh ini siapa kamu agama apa? Oh kamu apa kepercayaan apa? Oh, kamu pengikut Kristus. Oh iya. Oh, sini. Dan kasih kamu air minum ya, secangkir saja ya, karena kamu pengikut Kristus. Ini berbicara keperpihakan. Secangkir air itu adalah sesuatu yang ya sangat remeh lah kalau kita di Indonesia. Ya, kecuali kita berada di tengah-tengah padang gurun, padang pasir. Ya. Tapi ini juga urusan konteksnya di padang pasir. Karena Yesus juga berada di padang pasir di sini. Ya. Secara air secangkir itu ya sesuatu yang remeh, pemberian yang sangat remeh saja, tidak terlalu ya kuah-kuah kan. Ya biasa saya pergi makan di warung, suruh pesan air apa? Oh air putih saja. Ya dikasih, kadang-kadang gratis, tapi kadang-kadang juga ada yang kalau dia air putih panas dapat 2.000 gitu. 2.000 kan murah ya kan, untuk parkiran ya kan, gitu kan. Tapi yang anehnya di sini tidak akan kehilangan upahnya. Amin. Artinya, walaupun perbuatan itu, keperpihakan itu kecil
kecil sekali jumlah, Tuhan tetap menghitungkannya. Upahnya tidak akan hilang. Upahnya tetap akan diberikan. Upahnya tetap akan diberikan. Dan saudara, saya sentuh sedikit tentang kehadiran kita dalam gereja. Mungkin kita berpikir apakah ada upah? Ada. Walaupun hanya hadir saja, duduk, dengar firman Tuhan, orang menyanyi, orang berdoa, lalu pulang. Apakah ada upahnya? Kalau itu dilakukan untuk Tuhan, ada upahnya. Amin. Ketika engkau datang, engkau melayani, engkau lihat teman, lalu engkau salam dengan muka tersenyum, dan engkau lakukan itu untuk Tuhan, apakah ada upah? Ada. Tuhan perhitungkan upah. Kecuali engkau lakukan semua itu, engkau datang ke gereja di sini, ya upah engkau bilang, oh itu karena saya demi pacar, demi apa? Nah, kau dapat upah dari kita. Tapi kalau kamu melakukan itu demi Tuhan, untuk Tuhan, sekecil apapun engkau lakukan, itu ada upah. Amin. Ketika engkau lihat ada sampah di gereja, oh, ini gereja, boleh ada banyak sampah. Ya, ini kan untuk Tuhan. Ya, saya ambillah, lalu saya buang ke tong sampah. Kalau engkau lakukan itu demi Tuhan, engkau dapat upah. Amin. Amin. Ketika engkau SMS untuk teman, ini malam minggu nih, kita ada ibadah loh. Kalau engkau lakukan itu untuk Tuhan, engkau ada upah. Tetapi kalau engkau lakukan itu untuk Pak Stefanus, Pak Pendeta Stefanus, engkau minta upah dari saya saja. Gitu. Tapi engkau lakukan itu untuk Tuhan, engkau ada upah. Nah, kita di dunia ini kan begitulah. Kalau kau bekerja di perusahaan mana, ya dapat upah dari mana lah. Kalau kau bekerja di toko ini, ya kamu dapat dari toko inilah yang menggaji. Tidak mungkin kamu bekerja di toko Sinar dapat upah dari itu, dari sentral bangunan. Tidak mungkin kan? Kepada siapa kamu lakukan itu? Untuk siapa kamu lakukan itu? Dari situ kau dapat upah. Nah, begitu, betul tak? Betul tak? Betul? Kepada siapa kamu lakukan itu, untuk siapa kamu lakukan itu, disitulah upahnya. Orang itulah yang memberikan upah, pihak itulah yang memberi upah kepadamu. Iya, gitu. Prinsipnya begitu. Kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, Tuhan yang kasih kau upah. Kalau kau lakukan itu untuk manusia saja, ya manusia lain kasih kau upah. Bukan Tuhan. Ya, walaupun kadang-kadang Tuhan juga beri bonus kita, walaupun salah-salah motivasi pun Tuhan tidak marah. Ya, itu sih kembali kemurahan Tuhan. Tapi prinsipnya seperti itu. Kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, maka ada upah. Amin. Amin. Ini semangat dulu untuk kita.
dengan kepala